Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sedang dirawat, ketahuilah bahwasanya sakit itu bukan tanda kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Akan tetapi sebaliknya, sakit itu adalah tanda kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Karena sakit itu dapat menggugurkan dosa, dapat mengangkat derajat, dan bahkan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus asa, karena di balik setiap sakit itu ada berkah dan ada pahala. Mari kita jadikan sakit ini sebagai waktu untuk banyak berzikir, banyak berdoa, dan banyak merenungi makna hidup. Karena sesungguhnya di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan setelahnya. Quran surah Al-Insyirah ayat 6. Kemudian dijelaskan pula dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, tidaklah seseorang muslim yang tertimpa kelelahan, sakit, kegundahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakit itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lebih daripada itu, sakit itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Allah ingin agar hambanya lebih dekat dengannya, dan bahkan Allah ingin mengangkat derajat kita lebih tinggi di sisinya. Jangan mengira bahwa sakit itu adalah hukuman bagi kita. Justru sakit itu adalah kesempatan emas untuk kita untuk merenungi hidup, untuk memperbanyak doa, untuk memperbaiki diri, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sakit ini jangan lupa bahwasannya di setiap tetes air mata kesabaran akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap detik menahan rasa sakit, Allah akan menguburkan dosa-dosa kita, dan setiap doa yang terucap dalam hati Allah akan dengar, Allah catat, dan pasti Allah akan membalasnya. Kemudian selanjutnya itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan jadikan sakit ini sebagai halangan untuk kita beribadah. Akan tetapi sebaliknya, jadikanlah penyakit ini untuk motivasi, untuk mendorong diri kita, mengacu diri kita untuk lebih rajin beribadah, lebih taat, lebih giat, dan lebih khusyuk beribadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak mampu sholat berdiri, maka sholat duduklah. Dan ketika kita tidak mampu sholat duduk, maka sholat berbaringlah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengasih, tidak membebani seseorang hambanya di luar dari kesanggupannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang yang sembuh bukan karena obat, melainkan karena keyakinannya dan terus berdoa. Maka dari itu saya berpesan kepada ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terus tetap berharap, memperbanyak zikir dan memperbanyak doa. Katakanlah dalam hati bahwasannya, Ya Allah, aku ridho atas ujianmu. Jadikanlah sakit ini